Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Priya Utomo. Hadir kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi Islam. Kesimpulan dari keseluruhan materi untuk semester 2 dengan mata kuliah akuntansi, dosen pengampu Bapak Haji Sunarto SE MSI. Ekonomi Islam. Dalam semester 2, program akuntansi dibagi menjadi 9 kali pertemuan dengan masing-masing pembahasan sebagai berikut. 1. Pembahasan tentang konsep dasar ekonomi Islam. 2. Tentang karakteristik ekonomi Islam. 3. Tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. 4. Tentang perilaku ekonomi Islam. 5. Fiskal dalam ekonomi Islam. 6. Moneter dalam ekonomi Islam. 7. Lembaga keuangan Islam atau dalam hal ini syariah. 8. Lembaga keuangan Islam, dalam hal ini BMT. Dan yang terakhir adalah pembahasan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dari 9 pembahasan tersebut, saya akan coba menyajikan tanya jawab yang sering ditanyakan dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah konsep ekonomi Islam itu adalah sesuatu yang hal baru? Jawabannya adalah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang sempurna, merupakan sebuah prinsip kehidupan bagi seluruh umat manusia yang beriman kepadanya. Dalam ajaran agama Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah satu-satunya Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta. Sementara manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan sebagai khalifah di bumi. Ibadah dan muamalah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dalam tatanan hidup manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai tugas untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan juga bermualah antar sesama makhluknya, seperti merawat, menjaga, dan memberdayakan segala sesuatu di bumi dengan baik. Dalam bermuamalah, manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas ekonomi. Ini sudah menjadi fitrah manusia. Pada dasarnya, saling ketergantungan antara satu sama yang lain. Berbagai aktivitas yang bersifat muamalah harusnya dilandasi dengan iman dan takwa, dalam artian keterbukaan, keridhaan, dan saling menghormati dalam segala hal. Konsep ekonomi yang merajalela saat ini, terutama di Indonesia, merupakan rancangan kaum kapitalisme yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan banyak merugikan pihak lain. Kapitalisme ini di samping dapat mendatangkan dampak penindasan, juga dapat menumbuh kembangkan nilai destruktif dan hedonisme utilitarian yang juga berujung pada penciptakan kelas-kelas sosial dan kesenjangan akses. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan oleh Yusuf Qaradawi bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi lillahiyah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dijelaskan lebih lanjut, produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah, dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi di atas sebagai cerminan ataupun penegasan. Sebaliknya, jika tidak demikian, Yusuf Qaradawi menyebutkan keislaman hanya sekedar simbol dan kekuatan. Karakteristik ekonomi Islam: 1. Menggunakan sistem bagi hasil. 2. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material. 3. Memberikan kebebasan sesuai ajaran agama Islam. 4. Mengakui kepemilikan multijenis. 5. Terikat akidah, syariah, serta moral. 6. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. 7. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Nih yang terakhir yang perlu diingat adalah melarang praktik riba. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari menekankan pentingnya mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Islam?
Menurut saya, Islam dan ekonomi tidak bisa dipisahkan karena sebagai orang yang bermasyarakat dan beragama, kita mempunyai keluarga sehingga perlu adanya pondasi kuat untuk menjaga dan menopang kekuatan agama. Pertanyaan keempat, bagaimana sistem ekonomi Islam pada masa Rasulullah? Ekonomi Islam yang diterapkan Rasulullah berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Pada masa ini, Al-Quran merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan termasuk perilaku ekonomi. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW telah membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia, misalnya larangan menjual beli mengandung unsur tipuan, pelarangan riba, dan sebagainya. Sebagai kepala negara, terkadang Nabi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan jual beli yang diterapkan Nabi adalah sistem pasar bebas, yang mana harga-harga diserahkan langsung kepada pihak yang terkait yang melakukan jual beli. Pertanyaan kelima adalah, jelaskan fungsi dan tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, fungsi dan tujuan fiskal adalah 1. Mengelola perekonomian negara, 2. Mengalokasikan anggaran, 3. Meningkatkan taraf kemakmuran, 4. Memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam tidaklah jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Adanya pembayaran fiskal seperti pajak sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad, dan ini bertujuan untuk menyamaratakan pendapat masyarakat. Contohnya dengan adanya zakat, ini akan memberi kesempatan atau menyetarakan penghasilan. Pertanyaan ke-6, jelaskan langkah-langkah kebijakan moneter dalam syariah. Kebijakan moneter syariah merupakan instrumen moneter yang sesuai dengan hukum syariah, tidak mengenal riba atau bunga, sehingga tidak mengenal sistem bunga. Sehingga kebijakan moneter syariah hampir sama dengan kebijakan ekonomi moneter lainnya, tapi tidak mengenal sistem bunga atau riba. 7. Bagaimana cara menjamin bahwa bank syariah dalam operasinya itu tidak menyimpang dari tuntutan syariah? Berkaitan dengan pelaksanaan praktek riba, kegiatan maisir, spekulasi, dan gahar tidak kejelasan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank Islam hadir dalam suatu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Bank Islam di Indonesia lahir genapnya sekitar tahun 90-an dan tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 92 yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan dengan sistem bagi hasil, yaitu bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang perbankan syariah. Pertanyaan nomor 8, apakah BMT tergolong sebagai bank syariah? BMT merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Syariah Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT berfungsi 2. Yang pertama, Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta yang bertujuan melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Mal, rumah harta, menerima titipan dan dana zakat, infak, serta sedekah, mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah-amanahnya. Pertanyaan 9, jelaskan secara singkat sistem moneter dan fiskal dalam ekonomi Islam dan di Indonesia saat ini menerapkan seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan nilai dan prinsip Islam? Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang viral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, dan bank-bank pencipta uang viral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian interview dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter sebagai lembaga yang berwenang mengkaji kebijakan bidang moneter juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan. Di samping mengeluarkan uang kartal, otoritas moneter juga menerima simpanan giro dari pemerintah atau perbankan. Contohnya ya, banyak perbankan yang belum menggunakan prinsip syariah. Pertanyaan nomor 10 yang terakhir, sebutkan dan jelaskan karakteristik bisnis Islami. Karakteristik bisnis Islami itu pasti memiliki prinsip. Nah, prinsip itu adalah aspek syariah yang kental. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dilakukan tidak boleh
bertentangan dengan agama Islam, antara lain pijakannya nilai-nilai ruhiyah, halal haram, penerapan bersifat syar'i, dan yang terakhir adalah keseimbangan dunia akhirat. Yang kelima adalah bisnis dan ibadah. Sekian ringkasan materi ekonomi Islam yang merupakan ada 10 pertanyaan yang timbul terbanyak oleh masing-masing pertemuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel pembelajaran secara online terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.